wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Di sini saya selaku pembawa acara akan membawakan tertib acara. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Supri Helmi SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Fasilitator. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Bandar Pulau dan UPTD SD Negeri 016406 Gonting Malang. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena syafaat beliaulah yang akan kita harapkan di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan tertib acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bandar Pulau Selasa 24 Oktober 2023. Yang pertama, persiapan pembawa acara oleh saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, bimbingan sekaligus pembukaan dari kepala sekolah yang akan disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Supri Helmi Ilmi SPD, serta doa yang akan disampaikan oleh Bapak Supri Helmi Ilmi SPD. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, masuklah kita ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, kami persilakan untuk berdiri. Pada Bapak Ibu fasilitator yang hadir dan mendengarkan acara pada hari ini, terima kasih atas kesempatannya kepada kami untuk menyampaikan sambutan. Kemudian kepada Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini, baik dari sekolah SMA dan Bandar Pulau maupun dari sekolah-sekolah yang hadir undangan kami pada hari ini, kami ucapkan selamat datang kepada kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kesempatan yang disampaikan kepada kami. Sebelumnya kami mohon izin, mohon maaf juga berhubung kebetulan Bapak Kepala Sekolah ada urusan tidak bisa berhadir pada hari ini. Beliau menyampaikan salam, semoga kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan dan mendapat hasil yang sebagaimana diharapkan. Baik, di sini kami menyampaikan juga bahwa
kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini sesuai dengan judulnya itu diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di sekolah SMA Negeri 1 Bangka Pulau. Kita berharap apa yang dilaksanakan oleh para fasilitator pada hari ini memberikan dampak positif dan dampak yang baik dan bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar, meningkatkan mutu dan kualitas di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Berpulau, terkhusus kepada sekolah-sekolah penggerak dan untuk kepada guru-guru yang mungkin sebagai calon-calon guru penggerak. Kita harapkan apa yang kita laksanakan hari ini berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan oleh penyelenggara dan kita semua, dan kami berharap ini bisa diaplikasikan dan diterapkan secepatnya di sekolah-sekolah kita masing-masing sehingga ada hal-hal positif sesuai dengan judulnya budaya positif, ada perubahan-perubahan dari peserta didik kita secara umum dan boleh kepada kita semua secara khusus sebagai tenaga-tenaga pendidik di sekolah masing-masing. Kami rasa itu aja yang kami sampaikan sebagai sambutan mewakili kepala sekolah dari seluruh unsur tuan rumah pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan diseminasi positif di SMA Negeri 1 Bandar Pulau hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 secara resmi kita buka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan baik perkataan maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kami sampaikan. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Supri Helmi Ilmi SD. Kepada Bapak kami persilakan. Hasil yang muaskat yang mengatakan mari kita berdoa mengamalkan yang masing. Mohon izin pada kesempatan ini saya memimpin doa secara muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, teristimewa dosa para guru kami, baik yang sudah hidup maupun yang sudah dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, kami melaksanakan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bandar Pulau. Ya Allah, mohon kepada ya Allah berilah petunjuk dan berilah berkah acara kami ini sehingga apa-apa yang kami rencanakan dapat terrealisasi dengan baik demi kemajuan dan peningkatan mutu di sekolah kami masing-masing. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas kami sebagai tenaga pendidik. Semoga kelak kami dapat menghasilkan anak-anak yang cerdas, yang berbakti dan baik, berguna bagi nusa bangsa serta agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mohon dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Semoga Engkau kabulkan permohonan kami ini. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya
Gonting Malahan. Saya ingin berpantun tentang Gonting Malahan. Ke Gonting Malahan menjumpai kerabat, singgah di tempat Wak Guntur membeli makanan. Apa kabar Bapak Guru hebat? Semoga kita semua diberi kesehatan. Oke. Bapak apa kabarnya? Bapak Ibu apa kabarnya? Iya, kalau saya bilang Bapak Ibu apa kabarnya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, ya. Oke ya. Bapak Ibu apa kabarnya? Sehat. Ya, yang penting yang kedua semua kan. Kalau tak ada semua tak hadir kita di sini. Ya Bapak dan Ibu. Jadi saya banyak sekali mengucapkan terima kasih kepada pihak SMA Negeri 1 yang telah memfasilitasi acara ini, dan kepada Bapak dan Ibu guru, terima kasih ya Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini meluangkan waktunya untuk acara ini. Dan acara ini bertujuan ya Bapak Ibu, tujuan kami adalah untuk memenuhi tugas kami sebagai calon penggerak, calon guru penggerak di LMS ya Bapak dan Ibu, dan berbagi. Jadi kita di sini bukan berarti saya di sini saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu lebih, karena di sini adalah sekolah penggerak. Saya aja kemarin agak deg-degan dengan sekolah penggerak, ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini bukan berarti saya lebih pintar. Di sini kita hanya berbagi, saling sharing ya Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bersama saya berkolaborasi dengan Pak Eson. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti dapat memberikan manfaat pada kita, dapat kita terapkan di sekolah kita. Ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, inilah yang akan kami bawakan, diseminasi dan penerapan budaya positif. Boleh saya berpantun lagi, Bapak dan Ibu? Boleh ya? Ya kalau, saya lupa memperkenalkan diri. Ya karena itu yang paling penting ya kan, tak kenal maka tak sayang. Baik Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang kenal dengan saya. Saya adalah, nama saya Nilawati. Saya bertugas di UPTD SDN 016406 Gonting Malahan. Udah tahu ya Bu sekolahnya ya Bu ya? Sana ya Bu ya, sering Ibu lewati. Jadi saya berkolaborasi dengan PSM untuk melaksanakan diseminasi ini. Ya Bapak, jadi saya berpantun dulu ya Bapak dan Ibu. Sarapan pagi makan nasi dimakan bersama ikan. Izinkan saya untuk presentasi. Semoga Bapak dan Ibu berkenan mendengarkan. Iya, siapa? Semangat ya. Oke, ginilah. Ya kita ini dulu ya. Uji fokus dulu ya. Uji fokus ya. Kalau sekarang kan kita ini apa namanya? Musim-musim clue ya kan. Clue as briefing clue ya kan. Saya dulu tuh pusing juga clue gitu. Jadi clue-nya adalah huruf ketiga. Kota huruf ketiganya T. Meja huruf ketiganya Jika bunga huruf ketiganya K. Berarti fokus ya. Jika ya kan? Jika bunga ya kan? Bukan bunganya ya kan? Ya. Jadi udah fokus ini, ada sebagian yang fokus ya kan? Bapak dan Ibu, inilah dia. Kita lanjut ya Bapak. Sebelumnya saya ingin kita menjawab dulu pertanyaan ini. Pertanyaan sini ya. 1. Pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Siapa yang setuju? Tunjuk tangan. Setuju. Oke, setuju ya. Yang tidak setuju? Tunjuk tangan Ibu. Yang tidak setuju? Jadi ini setuju atau tidak setuju gitu? Tengah-tengah.
Iya, iya. Nomor 1 ya, nomor 1. Pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Ya, tidak. Yang tidak? Yang tidak? Berarti semua. Yang tidak? Ya, yang tidak cuci tangan ya. Oke, bagus ya, Bapak fokus ya. 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak, Ibu? Setuju ya. 3, seorang guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Banyak yang setuju ya. 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju sekali ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi nanti pemaparan kami ini mudah-mudahan dapat memberikan jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan kita ini ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, menurut Bapak dan Ibu, budaya positif itu apa? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Menurut Bapak dan Ibu, budaya positif apa? Hah? Ya boleh. Ada lagi apa kita? Coba. Nah, coba. Ya. Bu Evi silahkan Bu. Menurut Ibu apa budaya positif? Menurut saya, perkenalkan dulu saya dari SD 016406. Sesuai dengan pertanyaan yang dibilang Ibu Nila tadi, budaya positif di sekolah itu seperti apa? Contohnya budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dari situ kita bisa membudayakan kepada anak-anak agar berkarakter seperti yang diharuskan di dalam budaya 5S itu, mulai dari senyum, yaitu apabila bertemu guru di sekolah ataupun di luar sekolah, kita harus setidaknya kita ramah kepada gurunya. Pagi Bu, siang Bu, gitu. Kemudian sapa, senyum dengan sapa itu hampir berkaitan gitu. Ketika kita sudah senyum, maka kita akan menyapa orang yang lebih tua dari kita atau setara dengan kita. Kemudian sopan di situ tutur sapanya atau tingkah lakunya harus sopan. Kemudian santun itu ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang sebaya dengan kita, maka biasakanlah untuk berbicara dengan santun, dengan lemah lembut, gitu, dengan tutur bahasa yang sesuai. Kemudian yang terakhir tadi, udah habis ya. Bagus sekali ya jawabannya ya. Terima kasih kepada Ibu Evi. Ada yang lain lagi yang memberi tanggapan Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu, budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah itu apa? Ada Bapak? Ibu? Pak Golden? Ada? Ya, menurut Bapak apa? Budaya positif yang di sekolah itu bisa dikatakan adalah budaya kebersihan. Oh ya. Kenapa saya katakan itu budaya? Karena budaya itu adalah satu kebiasaan. Berarti budaya kebersihan. Biasakan untuk melaksanakan kebersihan, itu adalah hal yang positif yang harus dilakukan di sekolah. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya jawaban dari Bapak. Ada yang lain lagi Ibu tanggapannya? Ada yang lain? Iya, baik ya Bapak dan Ibu. Ini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai yang dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya Bapak dan Ibu. Jadi kita akan membicarakan di sini akan memaparkan tentang konsep-konsep inti dalam menerapkan budaya positif. Disiplin positif. Disiplin positif ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh guru dan siswa. Motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku manusia melakukan
tindakan atau perilaku itu berdasarkan motivasi dan alasan, ada alasan tersendiri. Kebutuhan dasar manusia. Tadi perilaku manusia itu ada alasannya. Setiap perilaku itu ada tujuannya. Jadi kebutuhan dasar manusia. Pada saat mulai berperilaku, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kadang kita tengok anak kita itu, Bu, malas ya kan Bu, atau cari perhatian aja. Itu mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang akan disampaikan nanti. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai merasa bersalah, dan sebagai manajer. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana kontrol guru untuk menangani murid yang bermasalah. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini di kelas, ya, yang diyakini di kelas untuk memotivasi tumbuhnya motivasi diri, ya, tumbuhnya motivasi diri pada siswa dan menjadi budaya positif. Segitiga restitusi, ya Bu. Pernah dengar Bu segitiga restitusi? Hah? Ada yang pernah dengar? Apa segitiga restitusi? Nanti akan dijabarkan. Jadi segitiga restitusi itu adalah, saya hanya garis besarnya dulu ya Bu ya, karena nanti akan dijabarkan selanjutnya di slide selanjutnya. Segitiga restitusi itu bagaimana kita menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahannya, untuk dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Tahapan dia menstabilkan keadaan, terus tahapan memvalidasi kesalahan, terus tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada saat kita menanyakan keyakinan itu harus kita bikin dulu di kelas Bu. Di kelas sudah ada keyakinan, kita bikin sama siswa. Jadi pada saat kita melakukan segitiga restitusi ini, kita sudah melakukan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Selanjutnya Bu, ini adalah paradigma, ya, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi Bu, salah satu tanggung jawab kita, ya kan Bu, salah satu tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif, di mana kita saling, di dalam lingkungan kita itu saling menyapa, saling menghormati, saling bekerja sama, dan saling dia yang mempunyai nilai-nilai kebajikan, agar menumbuhkan kebiasaan yang baik, dan kebiasaan baik kita akan menjadi karakter yang baik, maka akan membentuk suatu budaya positif di sekolah dan di masyarakat. Kalau di sekolah sudah kita laksanakan kan Bu, kan terbawa ada ke masyarakat kan Bu, terbawa Bu, karena kita kan sebagai pendidik, walaupun kadang-kadang ada keluhan kita, kenapa di rumah kayak gitu, di sini kayak harus begini kan gitu. Kita sebagai tanggung jawab itu mendidik anak-anak itu untuk menjadi siswa atau menjadi orang yang bahagia, menjadi ada keselamatan dan ada kebahagiaan. Ya Bapak dan Ibu.
tanggung jawab kita sebagai guru adalah menciptakan lingkungan positif agar menjadi pembiasaan yang baik, menjadi karakter-karakter yang baik, dan membentuk budaya positif. Jadi di sini peran guru ya kan Bu? Peran guru sangat besar dalam mengontrol diri kita menghadapi murid. Jadi nanti posisi kontrol mana yang baik yang akan kita jalani. Jadi itu adalah lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik kan Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita lakukan suatu permainan, ya Bapak. Jadi kalau bisa Ibu ini ada temannya, Ibu ini, silakan Bu ya. Ya ada berteman ya, berteman. Di sini kita lakukan suatu ini ya Bu, permainan. Cobalah buka, ya kan? Ayo Bu, lihat kita tengok tangan kita, ya. Bayangkan di tangan Ibu itu ada sesuatu yang berharga, yang akan Ibu jaga, ya kan Bu? Ibu genggam kuat-kuat, ya kan? Karena itu adalah hal yang berharga, barang yang berharga dalam diri Ibu. Ibu harus menjaganya. Jadi satu dari yang dua ini, satu aja yang menggenggam, yang satu lagi berusaha untuk supaya genggaman kawannya itu dibuka, mau dirayu, mau dikasih hadiah, mau dikritik boleh ya. Ya coba, ya coba. Jadi genggam, bukalah gitu, bukalah. Nanti Bu kasih potongan itu kan bisa ya. Ya. Kita bayangkan bahwa yang bikin genggaman kita itu adalah barang berharga. Yang satu lagi kawannya apa dia? Mau mengintimidasi, bukan nggak, ya kan? Iya, udah Bu? Ya, baik ya Bapak dan Ibu. Jadi dari kegiatan ini ada pertanyaannya, apakah Anda atau Anda ya, yang kita memegang tangan tadi, membuka kepala tangan Anda pada saat kita tadi disuruh kawan kita diintimidasi? Apakah kita membuka tangan kita? Tidak ya Bu. Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Iya. Alasannya apa? Iya. Karena barang berharga ya, itu pertahankan barang berharga kita ya. Suami boleh ya Bu? Kita jangan suamiku harus ada, harus menjaga kan gitu ya kan? Iya. Baik dan Bapak dan Ibu, selanjutnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan itu? Hah? Kita sendiri ya Bu ya? Iya. Jadi ini berhubungan dengan tadi Bu, motivasi yang ada dalam diri kita, ya kan Bu? Motivasi itu tumbuh dari diri kita, motivasi internal dalam diri kita. Oke, selanjutnya ya ini sama-sama sudah kita ketahui ya Bu ya. Setiap guru pasti kita banyak mengetahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh itu, pendidik harus dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Ya, jadi Dewantara menyatakan bahwa pendidik itu bagaikan seorang petani, ya kan Bu? Pendidik itu bagaikan seorang
petani. Jadi petani itu berperan penting dalam menumbuhkan tanaman agar tumbuh subur. Seperti itulah kita, Bu. Ya kan, Bu? Kita contohkan padi. Petani itu menanam padi. Jadi petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya padi itu, supaya subur dan menghasilkan yang hasil yang maksimal dengan cara memperbaiki struktur tanahnya, memberikan pengairan, terus memberikan pupuk, ya kan? Baru terus melakukan penyemprotan supaya mencegah hama dan ulat-ulat, kan gitu kan, Bu, kalau petani. Tapi itu tadi bukan dasarnya. Dasarnya padi harus dia tetap jadi padi. Kita hanya menuntun dia supaya padi itu tumbuh dan berkembang dengan baik, bukan padi terus menjadikan jagung karena jagung lebih mahal, kan, Bu? Dengan gitu. Jadi dasarnya potensinya apa? Apa yang dimiliki potensi sama anak-anak itu? Itu yang harus kita kembangkan, Bu. Ya kan, Bu? Jangan paksakan anak kita yang dia pintar menggambar, kita paksakan dia jago matematika. Jadi kita tuntun apa potensi kemampuan yang ada dalam dirinya sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat zaman itu sesuai dengan kodrat zaman apa, Bu? Kalau kodrat zaman, Bu, sesuai dengan perkembangan zaman, ya, Bu, ya. Jadi kalau murid-murid kita sekarang harus tahu digital, ya kan, Bu? Nah, nggak gaptek. Selanjutnya ya, Bapak dan Ibu, ya, tadi jawaban dari permainan tadi. Jawaban dari permainan tadi, kita sendiri yang akan memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu, ya. Kadang ada juga ya, karena diiming-imingin apa, diiming-imingin yang lain, ya kan, Bu? Nah, bisa kita buka, membiarkan kita izin kontrol kita sama orang lain, mengizinkan kontrol kita sama orang lain, ya kan, Bu? Ya. Perubahan paradigma dari kontrol ilusi kontrol, ya. Jadi ini pendapat dari Dr. William Glasser, ya, Bu. Dia meluruskan tentang miskonsepsi, meluruskan tentang kesalahpahaman, ya, Bu, ya, salah persepsi dalam kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira Ibu, menurut Bapak dan Ibu, pada saat kita mengajar murid-murid kita itu, kontrol itu ada di tangan Ibu? Iya, ilusi guru mengontrol murid, ya. Iya, padahal tidak, ya kan? Murid itu hanya dia mengizinkan dirinya dikontrol orang lain, yang mengontrol itu dirinya sendiri. Jadi ada yang anak murid yang dia tidak mengerjakan PR dan iya, berarti kan kontrol itu ada amat dari diri. Iya, mau dia mengerjakan atau tidak, ya kan? Baik, sekarang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi, ya, Bu, ya. Pernah nggak Ibu bilang, janganlah begitu, nah, kasihanlah Ibu, nanti Ibu dimarahin sama kepala sekolah. Pernah nggak gitu? Pernah nggak, Bu? Ayolah, nah, ya, laksanakanlah. Jangan bikin Ibu malu, ya kan? Itu kan rasanya membuat murid kita merasa bersalah. Padahal itu menuju identitas gagal, menuju identitas gagal. Dia merasa dirinya jadi buruk, gak ada nilai, karena dia melakukan itu karena demi orang lain, gitu kan? Tidak dari dirinya. Jadi itu menuju identitas gagal, Bu. Kalau bisa, ya kan? Kalau
dewasa. Jangan lakukan dulu kayak gitu. Nanti kita akan belajar tentang posisi kontrol mana yang akan baik kita lakukan ya Bu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, positif ya, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya memberikan penghargaan ya Bu ya, memberikan penghargaan. Menurut Ibu kan efektif dan bermanfaat ya Bu ya, berikan motivasi. Ilusi Bu, itu adalah kesalahpahaman ya Bu ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita suka juga memaksa anak-anak ya Bu ya. Kerjakan ini, kalau kalian kerjakan ini ke lapangan, iya kan Bu? Kalau awas kamu kalau kalian kerjakan, push up kamu, paksa anak itu ilusi ya Bu ya. Baik Bapak dan Ibu, lanjut ya Bu. Perubahan pada masih stimulus korespon ke kontrol ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus itu adalah apa itu stimulus Bu? Rangsangan ya Bu ya. Ya, stimulus respon kontrol. Jadi pada di stimulus kontrol respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Ya kan Bu? Menyuruh apa yang diinginkan kita suruh sama murid kita supaya murid itu mau apa yang kita laksanakan. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu tadi kita berusaha memahami bagaimana murid kita, karakter murid kita, potensi murid kita, kemampuan murid kita. Pahami Bu. Sebagai guru ya kan Bu, banyak kali tugas guru itulah Bu memang Bu. Seperti itulah. Tapi kita sudah terjun di dalam guru ya kan Bu, mau tak mau harus kita laksanakan. Betul. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap murid kita yang berperilaku Bu, dia yang suka cari perhatian, yang suka dia iseng-iseng kawannya, ya kan Bu? Ada itu Bu, ada alasannya, ya kan Bu? Terus dia suka, kadang kita ada murid yang mengambil makanan di kantin, ya kan Bu? Ada alasannya Bu. Kenapa dia? Bukan langsung harus kita marahi, kita tanya dulu, ya Bu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita ya. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita sepertinya bisa mengontrol murid-murid kita. Ya. Kita nggak bisa mengontrol orang lain Ibu. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita dia membujuk murid kita, ayolah nak, lakukanlah apa yang dilakukan. Itu kan bujukan. Pada saat tidak lakukan, kok kayaknya maksa kita, berdiri dong. Ya seperti itu kadang-kadang mau ya kan Bu, mau seperti itu. Mungkin kalau di SMA Negeri 1 tidak ya. Kenapa? Guru penggerak, sekolah penggerak, ya kan Bu. Nah SD 0164 06 juga tidak. Tadi kan sudah pembiasaan 5S tadi ya kan. Jadi nggak ada yang gitu lagi, nggak ada rasa kita paksa-paksa murid lagi. Oke, Bapak dan Ibu semangat. Bapak masih semangat? Bapak Ibu semangat? Semangat ya Bu ya. Kalau Ibu nggak semangat, saya pun ketika ini harus semangat ya. Jadi ada hubungan timbal balik kita ya kan Bu. Nah, komunikasi yang baik itu adalah apabila ada respon dari komunikator ya kan Bu. Nah, kalau saya berbicara di sini tidak ada respon, berarti komunikasi kita tidak baik kan gitu. Jadi harus ada respon Bu. Nah itu tadi kita harus saling menghargai, saling menghormati seperti itu ya kan Pak. Kepada iya. Apa makna disiplin? Nah, ya, saya kembali dulu lah ya.
Menurut Ibu, disiplin itu apa, Bu? Oh, datang tepat waktu. Baru apa lagi, Bu, saya? Mengerjakan PR, ha? Baju yang rapi. Iya, mentaati peraturan sekolah. Bagus, bagus. Karena anak murid saya bilang, bagus, pandai. Kalau guru-guru enggak lah, ya kan? Keren, mantap. Jadi Bapak dan Ibu, kita dalam pikiran kita itu disiplin itu berbagai aturan dalam diri kita ya. Aturan yang harus ditaati, peraturan-peraturan yang harus ditaati. Kalau kita pakai helm, Bu, di jalan raya, kira-kira menurut Bapak dan Ibu itu untuk apa? Keselamatan diri. Kena razia. Ada. Iya. Mentaati peraturan ya, supaya tidak kena polisi. Mentaati peraturan ya, oke ya. Baik Bapak dan Ibu, di sini kita akan berbicara makna disiplin, ya Bu ya. Karena penting ya Bu ya. Penting. Karena dalam konteks pendidikan sekarang yaitu menciptakan kemerdekaan, dalam menciptakan merdeka murid itu kunci utamanya, syarat utamanya harus disiplin. Ya kan Bu? Bagaimana anak-anak itu dapat memotivasi dirinya secara internal dalam dirinya sehingga menjadi budaya positif. Ini Bu, apakah makna disiplin? Ya, mungkin Ibu sudah bisa baca ya. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, dari jawaban Ibu tadi bisa kita ambil kesimpulan, ya kan Bu? Ya. Pada saat kita ditangkap polisi, kita disiplin itu kenapa? Karena kita nggak nyaman, ya kan Bu? Ya nggak nyaman, tangkap polisi takut, ya kan? Iya, takut. Iya, karena nggak sesuai dengan nanti aku kalau nggak pakai helm tangkap polisi itu tadi. Kita mendisiplin diri karena merasa kita tidak nyaman. Ya, jadi itu tadi kita kalau apa? Satu lagi tadi jawabannya. Iya, itu meyakini diri kita ya. Dengan kita memakai helm, maka ya akan memberikan keselamatan pada diri kita. Ini ya Bu ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ya, disiplin itu dari diri kita sendiri Bu, motivasi dari diri kita sendiri. Jadi kalau pada saat kita masuk ke sekolah, kita tepat waktu. Itu tepat waktu Ibu itu karena takut atau karena memang Ibu menghargai nilai yang ada pada diri Ibu? Ya, takut ya Bu ya. Banyak saya juga kadang dulu ya. Saya dulu begitu. Coba-coba. Hah? Motivasi dari orang lain ya Bu. Lama-lama bisa jadi motivasi diri ya Bu ya. Jadi itu, saya dulu pun gitu. Apalagi kalau kepala sekolah ada di depan ya kan. Tuh, waduh, salah tingkah saya. Salah tingkah ya kan Bu. Kayak gitu ya Bu. Jadi kita itu datang tepat waktu itu karena memang
ada motivasi dalam diri kita, motivasi internal bahwa kita meyakini nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak, Pak Ersan, saya sangat memang Pak Ersan. Kalau ngasih ngasih jawabannya keren-keren kalau dalam pendidikan calon penggerak. Jadi Bapak dan Ibu, nih ya Bu ya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Tadi ya Bu ya, kita hargai ada nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan kita sekarang ini kan ini Bu, ya kan? Dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Kalau sekolah penggerak udah makanannya setiap hari ya kan Bu? Udah makanannya udah enggak apa lah itu Bu? Sudah tahu lah itu apa itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya, Bapak dan Ibu. Kalau istri kami Bu masih kelas 1 sama kelas 4 untuk kurikulum merdekanya. Nih, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tadi teori motivasi perilaku manusia. Ya. Kita bahas sebelumnya. Jadi untuk motivasi yang pertama itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang terjadi apabila tidak saya lakukan, ya kan? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dari ketiga teori perilaku manusia ini, menurut Bapak dan Ibu ya kan, Ibu lah Ibu ya. Sekarang ke Ibu dulu sama Bapak, mana lah ya menurut yang apa yang kita lakukan ya? Gitu. Yang mana nomor satu? Yang ini atau yang ini? Yang mana? Yang sering ya, sering kita lakukan adalah menghindari ketidaknyamanan ya. Ya, cepat aku datang, nanti aku dimarahin kepala sekolah, ya kan? Cepat aku datang, nanti tak enak sama kawanku. Ya kan begitu ya Bu ya. Jadi kita kan ini dari diri kita dulu kan Bu, dari diri kita dulu. Jadi kita dulu yang memotivasi diri kita sendiri. Kita ini harus ada nilai kan gitu Bu ya. Jangan, kita harus optimis bahwa kita itu punya nilai Bu. Jadi kita ini adalah sebagai contoh bagi siswa kita. Ingarso sum tulodo ya kan, di depan menjadi contoh gitu ya kan Bu. Jadi kita lah dari diri kita diri. Bagaimana kita mau melakukan itu kepada murid kita kalau kita sendiri juga melakukannya itu? Ya, makanya kita sama-sama belajar. Saya juga dulu seperti itu, berusaha untuk belajar gitu Bu. Jadi kalau masuk sekolah saya buru-buru karena kita takut dimarahin kepala sekolah. Apalagi tadi kepala sekolahnya udah di depan, ya kan Bu. Terus kita pingin imbalan itu kan berupa pujian, ya kan Bu. Keren kali Bu itu, datangnya tiap waktu, ya kan. Kita dengar itu, mantap Ibu ya. Dapat waktu. Tiba pada saat kita tidak mendapatkan pujian itu, akhirnya apa? Kecewa kan Bu? Gak kita dengar lagi pujian itu kan gitu. Kita kecewa. Kenapa? Itu tadi motivasinya datangnya dari orang lain, eksternal. Jadi dari ketiga motivasi perilaku itu, yang pertama dan kedua itu motivasinya datang dari luar, eksternal gitu. Dari yang ini menghargai diri sendiri adalah motivasi internal dalam diri kita. Sampai sini
ya kan? Nah, mungkin nanti ya Bu ya, setelah sesi ini kita akan diskusi ya kan. Nah, siapkan aja lah pertanyaan-pertanyaan itu, nanti akan dijawab oleh Bapak Ersan. Jawab Bapak Ersan ya. Baik, ini tadi ya kebutuhan dasar manusia. Ya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berusaha kita untuk memahami karakter murid, kemampuan murid, ya kan Bu? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ini Bu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, survival ya. Nah, baru cinta kasih ya, ingin dihargai ya kan. Baru penguasaan, kesenangan, kebahagiaan. Ini adalah kebutuhan dasar kita Ibu. Kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi setiap perilaku itu ada tujuannya Bu. Murid-murid kita juga begitu. Kita ini ambil kasus ya Bu. Kita ambil kasus ini. Nah, ambil kasus Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Si Agus ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, menurut kita ya, itu tadi berhubungan dengan kebutuhan dasar kita. Ya. Ya, jadi Bu, menurut Ibu apa loh? Menurut Ibu, kenapa dia melakukan itu? Nah ini lah Ibu, ini lah dulu. Apalah, kenapa dia bertindak? Bertindak seperti itu, ya kan? Menurut Ibu apa? Dia bertindak mengambil paksa makanan itu, kenapa dia? Kenapa? Iya, kenapa? Menurut Ibu kan gitu, kita kan punya akal pandangan. Ya, mungkin ya. Kemudian mengajarkan kawannya untuk berbagi makanan. Iya. Entah Bu. Dia nak ngomong mama ini hampir aja ya. Berarti kurang kasih sayang ya kan? Iya kan gitu kan? Nah, terus dia mungkin saja dia lapar ya kan Bu? Dia tadi ya kan kebutuhan hidupnya tak terpenuhi. Lapar ya Bu ya kan, mungkin saja. Ada lagi Bu yang lain? Atau mungkin aja dia mau iseng ya kan, iseng aja mau kawan karena dia butuh kesenangan, ya kan Bu? Berarti Bu Ani sebagai wali kelasnya harus mendalami kenapa si anak tersebut sering minta. Iya, itu benar sekali Bu. Siapa nama Bu? Oke ya, baik ya, inilah dia Bu. Nah, ya. Bisa kita baca sendiri Bu ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya tadi Ibu bilang tadi ya kan, mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Ya itu tadi mungkin saja itu tadi kan kita dia lapar tadi karena banyaknya HP kan mamanya tadi banyak main HP nggak sempat mau bikin konten lapar lah dia ya kan gitu ya kan. Nah, jadi dia kebutuhannya untuk bertahan hidup. Baru apabila jawaban Agus itu senang temannya jadi memperhatikan dia itu tadi iseng ya kan Bu, iseng supaya apa? Dia senang aja gitu. Jadi kebutuhan apa itu Bu? Ya cinta kasih dan kasih sayangnya Bu ya. Ya. Kebutuhan untuk diterima. Kan ada sih Bu ya kan cari perhatian. Berarti mungkin aja dia di rumah nggak mendapatkan kasih sayang. Mungkin itulah Bu. Itulah tugas kita ya kan Ibu. Nah, selanjutnya Agus itu dia merasa hebat karena temannya
Jadi dia mempunyai perilaku, alasannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya, ya kan? Biar dibilang hebat, gitu. Kebutuhan penguasaan. Apa kita buat kita ya. Iya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawanya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, itu tadi ya, adalah kebutuhan kebebasan, pilihan ya Bu ya, pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saat ia menikmati ekspresi wajah temannya kesal karena diharapkan kebutuhan adalah kesenangan, iseng ya Bu ya, kesenangan. Senang aja dia nengok kawannya lagi kayak gitu, menjadi kesenangan tersendiri buat dia. Oke Bapak dan Ibu, sampai di sini. Ada pertanyaannya Bapak dan Ibu? Ya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Bapak Erson Tambunan. Ya, Bapak kepada Bapak Erson, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Nanti kita kumpulkan pertanyaannya, dipikirkan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi berikut Bapak Ibu ya. Kita berdiri semua dulu. Maaf sedikit. Oke Bapak Ibu, kita angkat tangan. Lalu kita bernyanyi. Oh ayo. Yo, tiga. Ya, supaya agak apa ya dulu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Jadi kalau tadi Bu Nila sudah menyampaikan kepada kita sebagai guru, fungsi kita itu apa, Bapak Ibu? Kalau dalam teori tadi posisi kontrol diri itu di mana? Supaya kita bisa menjalankan yang namanya budaya positif di sekolah. Kalau dari asal kata budaya Bapak itu hasil pikiran, hasil karya. Itu budaya Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tentang budaya positif, bagaimana kita membudayakan sesuatu bisa bernilai Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita paparkan di situ. Di sini Bapak Ibu ada posisi kontrol guru Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus memilih Bapak Ibu mana yang pantas untuk kita jalankan. Dari 5 posisi ini Bapak Ibu. Kalau bicara tentang hukum Bapak Ibu, maka yang kita bicarakan di sini Bapak Ibu hanya hal-hal yang kita anggap melanggar aturan dan peraturan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya yakin setiap sekolah punya peraturan sendiri, punya aturannya masing-masing Bapak Ibu. Begitu juga di kelas, ada aturan kelas namanya. Kalau di masa sekarang atau di masa yang lalu Bapak Ibu. Dan inilah paradigma yang harus kita ubah. Apa Bapak Ibu menghukum? Apa bahasa yang sering kita munculkan dalam bicara tentang hukuman Bapak Ibu? Kalau tidak melakukan awas, akhirnya seperti Bapak Ibu. Itulah posisi hukum Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya membuat merasa bersama. Itu ada efek yang terjadi, maka kenapa itu paradigma perubahan itu sangat dibutuhkan kepada kita hari ini? Efek dari hukuman Bapak Ibu secara umum itu adalah denda. Efek dari hukuman Bapak Ibu. Kalau kita ingat di masa lalu kita, di masa kita sekolah Bapak Ibu, coba kita bayangkan saat ini, adakah guru yang pernah menghukum kita yang sampai saat ini kita ingat Bapak Ibu dan membuat kita merasa benci? Kalau jumpa, kalau bisa jangan berpaparan langsung, karena kita benci sampai hari ini. Kenapa? Efek hukuman Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, efek hukuman ini bisa menimbulkan dendamnya berkelanjutan. Bahkan hari ini kita bisa mungkin ingat siapa pun itu Bapak Ibu. Namanya rumahnya pun ingat, kenapa kita bencinya. Bagi Bapak Ibu, lalu yang berikut ini membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Ini posisinya Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai guru
memperlakukan siswa dengan kondisi yang seperti itu, membuat siswa itu merasa bersalah. Kalau orang merasa bersalah, efeknya apa Bapak? Berarti kita tidak berharga, tidak bernilai. Kita ini orang gagal. Melemahkan Bapak, melemahkan motivasi internalnya. Kenapa? Saya sudah dipandang orang salah. Apa-apa salah, apa-apa salah. Efeknya tadi Bapak Ibu, dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang gagal, tidak berkembang. Potensinya akhirnya mati Bapak Ibu. Kenapa? Selalu disudutkan. Oke Bapak Ibu, yang berikut sebagai teman, ini memang betul ya Bapak Ibu ya. Kita selalu berusaha menjadi teman bagi siapapun juga, termasuk siswa kita. Saya nggak tahu guru SD bagaimana mereka bertemu sama orang yang kecil gitu ya. Memang hebat nih guru SD itu luar biasa. Kalau saya bicara dengan guru SD, wah, tak terbayangkan begitu hebatnya guru SD. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau kita itu bapaknya memoles yang ada. Kalau guru SMA itu, mereka sudah tahu. Hanya bagaimana mereka mengembangkan apa yang mereka tahu. Menciptakan sesuatu itu yang luar biasa. Tapi bagaimana merawat yang sudah ada, itu hal yang biasa kan Bapak Ibu ya. Jadi makanya guru SD ini super, luar biasa. Tepuk tangan buat guru SD. Thank you. Ya, jadi kita Bapak Ibu, sekali lagi, siapapun dia, kita berusaha menjadi teman baginya, termasuk siswa kita. Kalau di SMA ini dengan usia gurunya yang masih muda-muda itu enak menjadi teman bagi siswa kita. Paling mereka sudah dewasa. Jadi bahasa kita sudah mengenal teman-teman, sudah mereka pahami, dan kita pun sudah memahami dunia mereka. Tapi apakah dengan melakukan pertemanan kepada siswa itu sudah menjadi hal yang luar biasa dan harus kita lakukan, dan sepenuhnya itu baik pada dasarnya? Ternyata Bapak Ibu tidak juga. Efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya apa? Anak merasa ketergantungan. Ada yang bilang itu. Kalau gak itu gimana? Kalau tidak ada gurunya gimana? Terakhir bingung sendiri. Itu efeknya Bapak Ibu. Kalau orang yang melakukan pertemanan dan akhirnya menjadi ketergantungan. Kita juga seperti itu ya. Kalau sudah ada kawan kita, ayo rapat ke sana. Harus ada kawannya. Kalau nggak ada kawannya, gampang jadi. Ya, begitu Bu ya. Iya. Kenapa? Efek ketergantungan. Karena sudah terkondisi teman. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ini pemantau. Ya, kalau pemantau ini kan ya. Kalau bicara tentang sepak bola Bapak Ibu, sebenarnya yang enak itu menjadi pemain atau menjadi penonton. Penonton Bapak Ibu. Menonton ya, iya. Kenapa? Orang yang dibayar 1 miliar per hari saja bisa dikomentari, gitu ya. Itulah yang jadi penonton ini. Orang yang dibayar 1 miliar per hari bisa kita salah-salah dengan gampangnya kita. Itulah yang jadi penonton. Memantau juga seperti itu Bapak Ibu. Memantau mana yang salah, mana yang salah, mana yang salah. Jadi Bapak Ibu, hanya kondisi seperti ini kan Bapak Ibu, sebagai guru kita hanya mencari celah. Di mana sifatnya ini? Untuk jadi apa? Bahan Bapak Ibu, bahan menghukum. Efeknya ke situ juga. Ya kan Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu, apakah jadi pemantau ini efektif bagi kita? Di satu sisi Bapak Ibu ini penting kita lakukan. Tapi ada hal yang perlu. Di saat kita pantau, lalu apa solusi yang harus kita ambil? Apakah hukuman atau solusi? Itulah yang di posisi manajer Bapak Ibu. Posisi guru diharapkan menjadi posisi manajer. Posisi manajer itu Bapak Ibu tidak hanya sekedar menyalahkan Bapak Ibu, tapi apa Bapak Ibu? Ada solusi. Ada solusi yang perlu diambil. Bukan sekedar salah dan menghukum, membuat orang merasa bersalah, lalu orang merasa ketergantungan. Tapi seorang manajer Bapak Ibu harus punya solusi. Kalau kita lihat manajer masalah yang dihadapinya Bapak Ibu setiap hari, lalu apakah dia berhenti di situ dan menyalahkan orang?
Tidak Bapak Ibu, tapi apa? Carikan solusi. Oke Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol inilah Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan seperti ini kepada kita, posisi kontrol apakah aku saat ini Bapak Ibu? Kalau yang tadi ada 5 posisi kontrol sebagai guru Bapak Ibu, kalau ada pernyataan seperti ini kepada siswa, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kita sebenarnya ambil posisi kontrol di mana nih dari yang kelima tadi? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Begitu Pak ya? Membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu, kalau katanya membuat merasa bersalah ini, wih, kan kita ada panggilan bilang itu, tahu ya. Dia akhirnya nangis, merasa sekal, merasa bersalah kali. Apa benar dia merasa bersalah? Oh iya, benar, membuat merasa bersalah. Dia merasa tidak berharga Bapak Ibu, dia gagal. Kalau tadi itu disampaikan kepada kita budaya positif bagaimana? Bukan motivasi internalnya. Lalu yang berikut Bapak Ibu, kalau ada juga pertanyaan seperti ini, patuhi aturan. Nah, ini posisi kontrol apa yang kita ambil di sini Bapak Ibu? Memantaukah, menghukumkah, temankah, membuat merasa bersalah dari incerkan? Penghukum ya? Awas ya, ya. Oke Bapak Ibu, penghukum. Ya, jawabannya penghukum. Itu menunjukkan berarti Bapak Ibu sudah paham nih posisi kita masing-masing. Supaya kita kalau ini harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Ya, tapi secara umum Bapak Ibu, kalau saya tanya kita, posisi apa yang selama ini kita pakai ini? Semuanya. Semua. Oh ya, bagi ya. Oke, selanjutnya. Paling sering teman. Ini. Ah ya ini. Ayo bantu pula. Demi Bapak ya. Posisinya apa lagi kita sini Bapak Ibu? Besti ya. Besti. Oh iya. Oke. Ya, selanjutnya Bapak Ibu ini. Ya. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Ya, ini posisi apa Bapak Ibu? Betul satu pula ini ya? Memantau dulu ya? Ya, memantau gitu ya? Ya, apa yang kamu lakukan? Kita mau tahu Bapak Ibu. Kita pantau mereka. Nggak, ngapain aja jalan ini? Kayaknya berdua-dua ini ngapain gitu kan? Oke? Ya, selanjutnya Bapak Ibu. Ya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Posisi? Oke, thank you Bapak Ibu. Manajer. Ya, dari posisi ini Bapak Ibu, saya mau pastikan kepada kita, kalau yang disarankan kepada kita ini Bapak Ibu, jadilah seorang manajer. Kalau saya ingat Bapak Ibu, tesis ya buat apa dulu? Kalau kita mau beda hijau apa namanya? Skripsi, ayo bilang udah lupa ya. Buat skripsi, saya kebetulan ini manajer kelas, menjadi manajer kelas. Jadi Bapak Ibu, kita diharapkan dengan paradigma perubahan kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, jadilah seorang manajer. Kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu, memperbaiki keadaan dengan cara bagaimana? Motivasi internal peserta didik. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu yang mencari solusinya sendiri dari setiap persoalan yang mereka hadapi.
bukan kita lagi Bapak Ibu. Sama halnya kalau Ibu nilai sampaikan kepada kita tadi. Pendidikan itu menuntun kodratnya Bapak Ibu, menuntun kodratnya. Padi ya padi, jangan kita berpikir menjadi jago. Hanya saja bagaimana kita membuat padi berhasil luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan berpikir menghasilkan jago. Selama ini Bapak Ibu, kita pikirkan anak-anak kita itu jadi apa? Ya Bapak Ibu, yang kita pikirkan sesuai dengan kehendak kita. Padahal dia itu padi, kita berpikir supaya dia menjadi jago. Bapak Ibu, inilah yang perlu kita lakukan supaya kita tahu memposisikan diri kita sebagai guru. Oke Bapak Ibu, ya. Efeknya kembali Bapak Ibu, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini efeknya Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang budaya positif, sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita bicara budaya itu adalah hasil karya, hasil pemikiran, dan menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang bernilai positif, bernilai-nilai kebaikan. Oke Bapak Ibu, ini pertanyaan kepada kita ini Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, yang selama ini kita jalankan adalah aturan dan peraturan. Melanggar aturan ada konsekuensinya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, itu motivasinya berasal dari eksternal dan internal. Maka kita harus ubah eksternal itu menjadi motivasi internal. Ya Bapak Ibu, supaya kita ubah motivasi eksternal itu menjadi motivasi internal. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Kan lebih efektif peraturan, langgar hukum, selesai persoalan. Oke Bapak Ibu ya, itu gampangnya tuh Bapak Ibu. Tapi kan tadi sudah bicarakan bersama, ada efeknya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu untuk menjawabnya. Tadi sudah dicontohkan Ibu Mila juga tadi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan air pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Tapi ditilang. Lalu tadi itu keselamatannya. Ya secara umum ini Bapak Ibu ya. Secara umum ini lah Bapak Ibu. Keselamatan itu ya. Ya, sekali lagi keselamatan. Makanya kalau orang pakai helm, agar tidak ada polisi Bapak Ibu pakai helm selamat, berarti dia menjaga keselamatan. Tapi kalau bicara tentang peraturan Bapak Ibu, maka itu akan membuat dia ada polisi saja Pak, yang tidak ada polisi tak usah. Oke? Iya, kalau di sini tinggi juga potensi kecelakaannya di sini. Jatuh, terbentur sedikit, efeknya besar. Oke Bapak, yang kedua ini Bapak Ibu. Ini peraturan tentang penggunaan masker cuci tangan setiap saat. Ya, kemungkinan jawabannya Bapak Ibu apa kira-kira ini Bapak Ibu? Hah? Iya, kesehatan ya Bapak Ibu. Ya. Kesehatan dan keselamatan ini Bapak Ibu ya. Ini dia kesehatan dan keselamatan. Tapi Bapak Ibu ada undang-undang kemarin aturan keluar rumah pakai masker. Nggak ada yang menjaga. Kalau di India itu dipasang itu bambu-bambu. Keluar rumah nggak pakai masker kulit. Itu aturannya Bapak Ibu. Lalu efeknya Bapak Ibu, efeknya orang melakukan itu karena apa? Karena ada alasannya takut, menjaga keselamatan dari hukuman ya. Hanya untuk nyaman dirinya saja. Maka yang kita inginkan Bapak Ibu sebagai guru kepada seluruh anak didik kita ini, bagaimana anak-anak ini dalam setiap perilakunya itu berasal dari internalnya, motivasi yang berasal dari dirinya, bukan karena aturan paksaan. Inilah yang menjawab Bapak Ibu, kenapa kita memerlukan yang namanya keyakinan, bukan peraturan. Ini Bapak Ibu. Nilai-nilai keselamatan ini, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Kenapa pakai helm? Supaya selamat. Kenapa cuci tangan? Supaya sehat. Nilai keselamatan dan kesehatan inilah Bapak Ibu
yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Karena saya yakin kalau saya pakai helm, mudah-mudahan selamat. Karena saya yakin kalau cuci tangan, mudah-mudahan sehat. Itulah Bapak Ibu unsur yang berasal dari diri sendiri, dari internal itulah, dari dasar kata keyakinan inilah yang memunculkan, merubah peraturan menjadi keyakinan. Supaya Bapak Ibu, supaya setiap orang merasa memiliki, setiap orang merasa bertanggung jawab dari apa yang mereka sepakati. Oke Bapak Ibu, ya ini Bapak Ibu, seseorang akan lebih tergerak, bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Orang ikut aturan udah ikuti aja, bang pukul itu nggak dikasih masuk, ikuti aja. Baginya tak bermakna itu Bapak Ibu. Sama halnya kalau kita bilang kemarin, apa hubungannya panjang rambut, anak-anak panjang rambut sama prestasinya ada nggak? Nggak ada sebenarnya Bapak Ibu. Nggak ada panjang rambut, dia apa jadi bodoh dia. Kalau sepatunya putih bisa jadi bodoh nggak ada. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi kenapa kita buat orang seperti itu? Itu yang mau kita bangun Bapak Ibu, keyakinan-keyakinan dari dirinya, hal-hal baik itu Bapak Ibu. Itu yang mau kita utarakan kepada mereka. Di luar sana banyak peraturan, maka kita mulai dari sekolah. Lalu itu berasal dari keyakinan dirinya Bapak Ibu, bukan dibuatkan oleh seseorang atau tim manajemen sekolah itu sendiri. Supaya bermakna Bapak Ibu. Lalu ini maka perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan Bapak Ibu. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang keyakinan keras itu berarti menghilangkan peraturan, tidak Bapak Ibu. Kita bicara tentang peraturan, hanya saja Bapak Ibu. Peraturan itu kita rubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Di sini Bapak Ibu, deliknya di sini supaya kita jangan salah mengartikan. Wah enak kali sekarang kayak sekolah ini, nggak ada aturan, nggak ada peraturan. Bukan tidak ada aturan, tidak ada peraturan, tapi kita rubah peraturan menjadi suatu keyakinan. Keyakinan itu bukan dari eksternalnya, tapi dari internalnya. Dari masing-masing siswa dengan kesepakatan Bapak Ibu, dengan kesepakatan. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah menjadi kesepakatan, ada tujuan utamanya, sehingga tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Sebenarnya peraturan itu Bapak Ibu ada tujuan mulianya, tapi Bapak Ibu karena bahasanya, kalau bicara tentang peraturan itu bahasanya kan bahasa yang negatif semua. Jangan, tidak, tak boleh gitu ya. Larangan-larangan itu Bapak Ibu yang membuat orang merasa tidak nyaman. Kalau sudah membaca peraturan yang banyak larangan itu, akhirnya orang tidak nyaman Bapak Ibu. Padahal sekolah itu diperuntukkan untuk tempat yang nyaman, yang aman untuk setiap anak didik yang belajar di sekolah itu. Oke Bapak Ibu, itu dia Bapak Ibu tentang posisi kontrol kita Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu ya, supaya sama-sama kita pahami. Kalau kita menjadi penghukum, hasilnya ini Bapak Ibu, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, suka berbohong. Bagaimana supaya lepas dari hukuman? Berbohonglah, libatkan orang lain. Lalu Bapak Ibu, kalau kita membuat merasa bersalah, ya anak-anak ini sering menyangkal, nggak aku, berbohonglah karena ini, karena itu. Oke Bapak Ibu, lalu yang sebagai teman tadi ketergantungan, lalu kalau pemantau menyesuaikan diri, sulit menyesuaikan diri. Lalu Bapak Ibu, dampak kepada murid,
dampak kepada murid Bapak Ibu sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Kalau penghukum itu sebenarnya banyak memulai kesalahan. Jumpa itu juga dari hukum itu juga orangnya. Hukum hari ini besok itu juga itu betul. Kalau saya lihat itu dihukum Ibu Juli hari ini, ya besok itu juga orangnya. Artinya hukuman itu tidak membuat orang jerah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya ini Bapak Ibu. Ini peraturan dan keyakinan ini Bapak Ibu. Nilai kebajikannya itu. Kalau bicara tentang keyakinan Bapak Ibu ada nilai kebajikannya. Jadi membuat aturan di kelas itu sekarang ini Bapak Ibu diharapkan kepada kita seluruhnya di kelas manapun kita, di tingkat manapun kita Bapak Ibu. Ada nilai-nilai kebajikan yang diutarakan di sana. Apa itu? Peraturannya yang selama ini kita buat seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ini Bapak Ibu, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempat, itu peraturan Bapak Ibu. Lalu kita ubah menjadi satu keyakinan. Apa? Tanggung jawab. Maka di kelas Bapak Ibu kalau kita membuat kesepakatan kelas, saya yakin kita sudah punya kesepakatan kelas. Wali kelas sudah melakukan itu ya Bapak Ibu ya. Setiap wali kelas sudah mulai melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan itulah menjadi keyakinan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada konotasi negatif di dalamnya. Dilarang mengganggu orang. Jangan pakai lagi kata dilarang Bapak Ibu. Tapi apa? Hormati orang lain. Maka dalam keyakinan kelas itu Bapak Ibu, pakailah bahasa-bahasa yang positif. Jangan lagi pakai bahasa yang negatif. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, orang kalau bicara tentang peraturan dilarang ini segala macam. Kalau konotasi negatif Bapak Ibu, orang nggak nyaman bacanya. Maka tempat itu menjadi tidak nyaman Bapak Ibu. Oke, kita rubah Bapak Ibu menjadi konotasi positif dalam merumuskannya. Lalu ini hadir di sekolah 15 10 berjalan dimulai. Apa nilai kebajikannya? Menghormati Bapak, komitmen. Maka dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu segampang ini sebenarnya. Hanya bahasa sederhana saja. Ya, ya betul. Inilah perubahan paradigma itu Bapak Ibu. Inilah perubahan paradigma. Jadi nanti Bapak Ibu di kelas saya minta kepada kita seluruh, terutama wali kelas, silakan koordinasi dengan guru mapel yang masuk di kelas. Kalau SD sudah pasti ya guru kelas. Silakan koordinasikan kepada anak-anak, berikan kertas-kertas. Lalu apa? Menurut kamu keyakinan yang mau kita buat? Silakan tuliskan masing-masing. Tempelkan, lalu kita pilih mana yang bisa kita lakukan bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak perlu banyak-banyak. Dan bahasanya tidak jangan yang rumit-rumit supaya mudah dihafal, diingat. Sekali lagi Bapak Ibu, kita minta anak-anak yang memberikan jawaban. Supaya apa? Sekali lagi, dengan keterlibatan orang mudah-mudahan Bapak Ibu ya, orang yang dilibatkan mudah-mudahan akan bertanggung jawab. Berbeda kalau orang yang tidak dilibatkan. Ya udah orang itu aja yang tahu waktu itu. Oke Bapak Ibu, sama halnya Bapak Ibu ya kalau kita suruh anak-anak kerja kelompok, 5 orang yang kerja 2 orang, 3 orang lagi, apa dikerjain? Ngerjain orang lagi. Begitu benar jawaban yang mereka kerjakan dalam kelompok itu, semua mengaku anggota kelompok. Kalau salah, badan enggak aku, ikut aku. Tak ada aku bilang apa-apa. Aku bilang seperti tak mau lagi. Mengelak semua kalau salah hasil kerja. Tapi gitu juga kalau kita disuruh kerja kelompok sama juga, 2 orang juga yang kerja. Ya Bapak Ibu ya. Tapi di sekolah sudah ada pembel Bu ya. Sudah ada pembel yang menilai. Sudah di SMA sudah. Mudah-mudahan berjalan, artinya apa? Jangan biarkan satu orang bekerja. Sama-sama, supaya apa? Sama-sama memiliki, sama-sama bertanggung jawab. Itu tujuannya Bapak Ibu. Oke? Ya, jadi kira-kira kelas itu mari mulai hari ini ya Bapak Ibu. Setelah kita belajar ini, coba kita buat di kelas kita masing-masing. Ya, silakan. Kalau mau bilang peraturan yang ada di sekolah itu sebelum belajar di lain, apa bahasa
Ya, menghormati, komitmen pada tujuan itu aja, Bu. Itu bahasanya, Bu, menghormati. Makanya kalau dia melanggar peraturan itu, kamu apa melanggar peraturan? Terlambat dia Pak masuk. Tahu nggak? Keyakinan kelas apa yang kita melanggar? Terlambat itu adalah menghormati orang. Akibatnya apa? Orang terganggu belajarnya gara-gara terlambatnya. Itu aja bahasanya ini aja, keren aja. Jadi tidak usah pakai yang terlalu panjang yang untuk kita ribet. Sudah ini keyakinan. Tanggung jawab sudah. Itu keyakinannya. Apapun pelanggarannya yang berkaitan dengan tanggung jawab, ya sudah terlibat semua di situ. Misalnya, kelasnya nggak bersih, dia kan tiket di situ. Apa keyakinan kelas yang sudah melanggar? Tanggung jawab. Tak langsung bertanggung jawab deh. Oke Bu. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi kalau membahasakan atau menyimpulkan keyakinan dalam bahasa yang sederhana kan, silakan Bapak Ibu. Mana yang lebih dekat? Karena anak-anak kan bisa berpikirnya panjang ini, tapi bisa menjadi satu kalimat aja. Dari sekian usul anak-anak itu bisa menjadi satu. Oke Bapak Ibu, nah, ini dia. Inilah sebenarnya Bapak Ibu peraturan. Kita buat peraturan di kelas. Nah Bapak Ibu, peraturan itu sekali lagi Bapak Ibu biasanya memakai konotasi negatif, memakai kalimat negatif. Maka kita rubah menjadi keyakinan Bapak Ibu, keyakinan kelas, merubah konotasi negatif menjadi konotasi positif. Lalu Bapak Ibu, efek dari keyakinan yang sudah kita bangun, sudah kita ciptakan di kelas, sudah kita sepakati di kelas, akan merubah lingkungan positif Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan akan menjadi budaya. Sekali lagi Bapak Ibu, budaya hasil dan menjadi kebiasaan. Sekali lagi, hal yang sulit sekarang ini adalah memulai agar itu menjadi budaya. Memulai ini Bapak Ibu. Maka dengan paradigma baru ini mari kita mulai. Ini kan banyak wali kelas di sini. Guru kelas, kalau SD guru kelas paling banyak. Kalau ada guru mata pelajaran paling tua ya agama dan penjat ya. Oke Bapak Ibu, ini kalau wali kelas yang kita tolong ya silakan Bu. Kalau dalam peraturan kelas kan Pak, kalau peraturan melanggar ada konsekuensinya, ada hukumannya, ada hukumannya. Jadi apakah di keyakinan kelas itu berlaku juga? Ya, terima kasih Bu. Ada konsekuensinya Bapak Ibu. Setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya Bapak Ibu. Apapun cerita, setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, kenapa konsekuensi sekarang itu Bapak Ibu tidak bisa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pelanggarannya? Sesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kalau anak terlambat, apa hukumannya suruh lari lapangan bola misalnya? Dia terlambat. Itu konsekuensi. Lalu kalau terlambat, Bapak Ibu lakukan konsekuensi sesuai dengan kesalahannya. Itu yang kita harapkan. Loh enak kali lah nah ini Bapak Ibu. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Kita turunkan dari undang-undang di negara ini yang berlaku saat ini Bapak Ibu. Tidak ada hukuman fisik atau perlindungan anak Bapak Ibu. Dari dasar hukum ini Bapak Ibu, sekolah harus membuat aturannya sendiri Bapak Ibu. Itu sudah seperti kayak konsekuensinya ada. Ya Bapak Ibu sekali lagi, sesuaikan dengan aturan atau sesuaikan dengan pelanggarannya Bapak Ibu. Apa pelanggarannya? Kalau dia terlambat Bapak Ibu masuk kelas, misalnya Bapak Ibu yang sederhananya, apalah yang menjadi cocok kalau kita sudah mengajarkan A sampai C, sudah kita ajarkan kepada baru dia masuk Bapak Ibu. Ya udah jam istirahat kita suruh A sampai C harus kau belajar. Itu hukuman jam istirahat itu nggak boleh mana-mana. Kerjakan A sampai C. Apa yang sudah dapat? Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
Budaya positif inilah yang mau kita bangun Bapak Ibu. Berasal dari internal, tidak harus diawas-awasi. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau bicara tentang berdiferensiasi pun Bapak Ibu, bukan berarti kita lari ke sana, lari kemari untuk mengajari anak yang berbeda karakter, berbeda kemampuan, bukan seperti itu cara berdiferensiasi. Lalu mengajarkan anak melakukan konsekuensinya Bapak Ibu tidak harus diawasi. Lalu bagaimana? Keyakinan itu kita lakukan Bapak Ibu. Lalu yang kedua, saat bel masuk kita lihat dia kerjakan apa. Kalau dia dikerjakan Bapak Ibu, lalu dia lagi konsekuensi apa yang sudah dia langgar kembali. Apakah itu Bapak Ibu tidak membuat efek jerah? Mudah-mudahan Bapak Ibu. Awalnya ini susah Bapak Ibu. Jelas susah Bapak Ibu. Tapi memang ini pilihan Bapak Ibu ya. Pilihan yang ditawarkan, bukan mutlak harus kita lakukan. Memang berbeda karakter, berbeda yang harus dilakukan. Begitu Bapak Ibu ya. Artinya karakter sekolah ini, karakter sekolah di Kisar itu berbeda. Lalu bagaimana menempatkannya Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Oke Bapak Ibu. Iya, jadi ini pilihan, jadi bukan mutlak. Oke. Ini pilihan yang ditawarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang perlindungan anak supaya kita tidak terjebak. Sekarang ini guru tidak nilainya Bapak Ibu. Kenapa? Efeknya kita terjebak atas hukuman, atas undang-undang yang berlaku. Maka dari undang-undang itu pemerintah mengajarkan ini kepada kita Bapak Ibu. Supaya jangan sedikit-sedikit hukuman, supaya kita tidak menjadi orang yang melanggar aturan. Oke Bapak Ibu? Iya. Budaya ini yang diharapkan dari apa? Dari peraturan berubah menjadi keyakinan. Dari keyakinan itu Bapak Ibu mudah-mudahan lingkungan akan berubah jadi positif. Apakah ini mudah? Tidak mudah, pasti tidak mudah. Merubah sesuatu yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu sudah pasti memakan waktu. Sekolah penggerak itu penilaiannya 3 tahun. Ke 4 tahun nanti diulang kembali. Kenapa? Ini tidak segampang itu. Tidak segampang itu merubah. Maka dibutuhkan waktu sampai 3 tahun, 4 tahun untuk menilai kembali. Oke Bapak Ibu, ya. Ini nilai-nilai inilah Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Bukan sekedar larangan Bapak Ibu ya, bukan sekedar larangan, tapi nilai-nilai apa yang kita inginkan dari keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Agar jadi Bapak Ibu, agar anak-anak itu Bapak Ibu memotivasi dirinya sendiri, ya, agar anak itu termotivasi dari dirinya sendiri, bukan dari eksternalnya, bukan keterpaksaannya Bapak Ibu. Oke? Ini Bapak Ibu, jadi pembentukan keyakinan kelas kepada kita semua. Kita harapkan pada ibu-ibu yang dari SD sebagai guru kelas bisa dibicarakan itu kepada anak-anaknya Bapak Ibu. Ajarkan mereka apa sebenarnya keyakinan kelas, lalu mereka minta kasih pendapat masing-masing, kasih kertas, tuliskan, tempelkan, lalu kita sepakati. Begitu juga di SMA, guru-guru wali kelas ini. Ya Bapak Ibu, silakan kasih kertas buat keyakinan kelas dan tempelkan di sini. Bagaimana nanti kesepatannya bisa berlangsung. Sekali lagi Bapak Ibu, enak kali lah pemerintah gampang-gampang jorok disuruh kemari. Bisa nggak melakukan itu? Bapak Ibu, sekali lagi perubahan memerlukan waktu. Kita jangan apatis saja Bapak. Kita jangan apatis saja. Udah gini keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak ya. Sudah cukup 5 poin, 6 poin. Paling banyak 8 poin aja lah. Nggak usah banyak-banyak. Oke Bapak Ibu, kenapa? Sekali lagi Bapak Ibu, banyak nilai-nilai kebajikan yang sudah terekam dari tindakan yang berbeda. Oke? Iya. Ya nanti hasilnya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa dilakukan ya di kelas kita masing-masing. Selanjutnya ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Lalu ini mohon kita perhatikan sejenak. Saya mau Bapak Ibu supaya ini jelas kepada kita.
bagaimana menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, sekali lagi, apa posisi yang kita ambil, lalu bagaimana supaya anak itu bisa menyelesaikan masalah sendiri. Oke Bapak Ibu, ini proses penciptaan kondisi murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, jadi dapat membantu menjadi lebih baik ya, siswa itu menjadi lebih baik dalam hal apa Bapak Ibu, dia menyadari kesalahannya, lalu dia mau berusaha memperbaikinya, lalu berusaha mencari solusi dari apa yang dia alami. Oke Bapak Ibu, jadi dia Bapak Ibu, yang pertama itu kalau disebut segitiga, ini dia segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Lalu yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu, kalau bicara tentang menstabilkan identitas Bapak Ibu, anak-anak itu dikasih tenang dulu, ditenangkan dulu dia. Apa masalahnya? Oke Bapak Ibu, lalu membuat dia merasa nyaman kalau bicara dengan kita. Dia mengutarakan masalahnya dengan nyaman Bapak Ibu. Ya, kita stabilkan dulu kondisinya. Apa masalahnya? Lalu kita beri penguatan Bapak Ibu. Ya, kalau disebutkan di sini validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Kita mencari tahu apa kesalahan yang dia lakukan. Lalu Bapak Ibu, kita beri penguatan juga. Contoh sederhananya Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah salah. Kita beri penguatan kepada mereka. Jangan setiap salah itu mereka menjadi orang yang takut. Setiap salah menjadi orang yang ketakutan. Betul Bapak Ibu, orang yang salah pasti ada konsekuensi. Tapi Bapak Ibu, dalam validasi tindakan salah ini, di saat mereka mengaku ada kesalahan mereka, tapi kita beri penguatan juga Bapak Ibu. Sudah salah atau sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya katanya, sudah memang mengerikan, kita tambah lagi. Apalagi kalau anak-anak mungkin di SD pernah juga seperti itu. Anak bermasalah kita panggil tuan guru, di proses tingkatkan ada bulan, iya nggak kita itu. Pernah nggak gitu ya? Di SD pernah nggak gitu ya? Kalau di SMA proses, udah yang lain dimpali, makin bilang, makin terjepit tadi. Di proses guru BK, kau itu tambah BK, iya gitu juga, makin parah, makin terjepit ya. Bapak Ibu, jadi kondisi seperti itu kan juga kita perlukan. Anak-anak semakin ketakutan Bapak Ibu, kita panggil lari lagi, bilang lari. Oke Bapak Ibu, lalu menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar? Kita akan buat sepakatan kelas tadi, keyakinan kan kita buat. Kita nanyakan keyakinan apa yang sudah kau langgar. Lalu ada nggak yang memperbaiki? Bagaimana cara memperbaikinya? Kita kasih kepada mereka Bapak Ibu. Kalau saya tanya kepada kita Bapak Ibu, pernahkah kita melakukan tindakan ini Bapak Ibu? Pernah ya Bapak Ibu? Walaupun tidak tertulis ya kan? Pernah ya Bapak Ibu ya? Sekali lagi Bapak Ibu, menstabilkan identitas, kita tenangkan dulu, kita tahu masalahnya dulu apa. Lalu ini Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah, kita beri penguatan, enggak lah. Bapak pun pernah seperti itu, ya kan? Kita buat dia tenang, nyaman berbicara dengan kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita carikan solusi. Pernahkah kita lakukan tindakan ini dalam menyelesaikan masalah di kelas kita Bapak Ibu? Nggak daripada anak kita? Ada? Pernah ya? Pernah kan? Pernah, walaupun tidak bahasanya terlalu kaku gitu ya. Pernah yang kita lakukan semua ini Bapak Ibu. Kita coba kondisikan. Tapi kalau sudah berulang kali, maki-maki yang keluar ya kan? Kau lagi. Oke Bapak Ibu, ini dia Bapak Ibu. Stabilkan identitas. Gak apa-apa, salah. Bapak pun pernah ya gitu, Ibu pun pernah seperti itu. Tapi apakah kita membenarkan perbuatan salah? Tidak Bapak Ibu. Tapi hanya menstabilkan dia, mengkondisikan dia nyaman berbicara. Oke Bapak Ibu. Lalu ini validasi. Nah, kita cari setiap
Ibu Mila bilang tadi, setiap tindakan itu punya alasan. Ada alasan yang harus dipenuhi Bapak. Oke? Iya, ini menanyakan kayak. Oke? Jadi Bapak Ibu, kita harapkan dalam menyelesaikan masalah ke depan dengan memakai Bapak Ibu segitiga restitusi. Kalau saya sudah ambil satu contoh ini Bapak Ibu ya, tapi contoh aja jadi Bapak Ibu. Kalau contoh belum tentu benar, tapi mudah-mudahan untuk kita bisa laksanakan bersama Bapak Ibu. Ini pemakaian segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tapi Bapak Ibu kalau praktiknya nggak seperti diri kami lagi. Oke, Bapak Ibu, saya berperan menjadi aktor, nggak bisa, gagal total, kaku. Oke Bapak Ibu, ya. Ya, demikian Bapak Ibu ya, dari hasil diseminasi kita hari ini tentang budaya positif. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami persilakan